Gadis ini sedang berjalan santai sambil menuntun seekor kalajengking di jalan. Tiba-tiba sekelompok anak laki-laki mengelilinginya. Mereka mendorongnya ke tembok. Kalajengking itu terlepas dari rantainya dan merayap ke jalan. Lalu seorang anak laki-laki lain datang mengayuh sepeda dan melindas kalajengking tepat di depan mata gadis itu. Keesokan harinya, gadis itu duduk di makam kalajengkingnya. Ia bersumpah akan menghukum setiap orang jahat. Suatu hari ia masuk ke sekolahnya. Ia membuka sebuah kotak dan menemukan adiknya terikat di dalam. Gadis itu sangat marah. Ia mencabut apel dari mulut adiknya dan bertanya siapa yang melakukan ini. Tapi adiknya terlalu takut untuk menjawab. Saat ia melepas tali, listrik mengalir ke dalam tubuhnya dan ia melihat bayangan masa lalu adiknya yang dibully. Karena ia memiliki kemampuan yang bisa melihat masa lalu. Lalu ia kembali ke realita. Sekarang gadis itu siap membalas dendam. Para pembuli sedang berenang. Saat gadis itu melangkah ke kolam, mereka mengejeknya lagi. Tapi gadis itu tetap tenang. Ia melemparkan sebuah kantung ke air. Lalu banyak piranha keluar dan langsung menyerang para pembuli. Gadis itu pun menonton dengan bahagia. Seorang pembuli sedang berenang menuju tepi. Tapi piranha berhasil menyusul dan mengokok bokongnya. Gadis itu mulai tersenyum seperti sedang mengagumi hasil karyanya. Karena kejadian itu, ia dibawa ke psikolog dengan harapan mendapat perawatan. Tapi gadis itu malah melihatnya sebagai kesempatan untuk kabur. Ia minta izin ke kamar mandi lalu menggunakan obeng untuk membuka baut jendela. Ia memanjat keluar ke atap dan meluncur lewat pipa pembuangan. Saat kepala sekolah lengah, ia pun berhasil kabur dengan mudah. Lalu ia pergi ke sebuah kafe. Kemudian beberapa anak laki-laki berpenampilan aneh masuk. Mereka memerintahkannya untuk meninggalkan kursi dan terus memprovokasinya. Gadis itu berdiri. Salah satu mencoba menyerang dari belakang tapi langsung dihantam jatuh ke lantai. Lalu gadis itu melawan 3 orang sekaligus dan dalam waktu kurang dari 10 detik ia menjatuhkan semuanya. Saat itu kepala sekolah muncul dan membawanya pergi. Setelahnya ia dikeluarkan dari sekolah. Orang tuanya tak punya pilihan selain mengirimnya ke akademi sihir. Malam itu sekolah mengadakan pesta festival. Gadis itu mengira itu kesempatan untuk kabur. Jadi ia cepat-cepat lari. Tapi tiba-tiba tanpa sengaja menabrak seorang teman sekelas. Kekuatan supernya terpicu lagi. Ia melihat sekolah dilalap api dan wajah teman-temannya berlumuran darah. Jadi gadis itu segera mengejar teman sekelasnya dan memperingatkan agar berhati-hati. Tapi teman sekelas itu malah tertawa. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, teman sekelasnya menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyudutkan gadis itu ke pohon. Ternyata keluarga teman sekelas itu adalah peramal. Mereka meramalkan bahwa gadis itu akan menghancurkan akademi. Tapi tepat saat ia akan membunuh gadis itu, seekor monster tiba-tiba muncul dan melemparkannya ke tanah.